Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat redaksi, sore ini kita di suasana yang berbeda. Kita di rubrik dialog redaksi. Kalau biasanya kita indoor, sekarang kita ada di outdoor. Tema kita sore hari ini, karena di sebelah saya ada redaktur olahraga yang sangat mumpuni, mulai dari seluruh olahraga kecuali olahraga dayung yang tidak bisa. Nah, ini Bapak Suparijono adalah redaktur olahraga dan redaktur multi talenta. Segala bidang dia kuasai. Ini sore hari ini kita akan ngobrol-ngobrol bincang-bincang terkait dengan olahraga tentunya. Karena di sebelah saya sudah ada redaktur olahraga, Pak John. Bagaimana Pak John kabarnya sore hari ini, Pak John? Alhamdulillah baik-baik. Baik-baik, alhamdulillah. Gimana ini? Apa yang rame sekarang dalam minggu ini, Pak John? Ya, tentunya kita kemarin telah nonton Timnas Indonesia lawan Irak, itu yang rame. Dalam rangka Pra Piala Dunia Piala Dunia 2026. 26. Hasilnya gimana Pak John kemarin, Pak John? Ya, kita ketahui kita kalah 0-2, namun bukan soal kalah menangnya, tapi dibanding dengan leg pertama kita tanding di Basra di Irak, kita kalah 1-5, dan kemarin kita kalah 0-2 walaupun main di Kandang sendiri di Gelora Bung Karno. Kenapa bisa? Itu pun Kenapa sebenarnya bukan melalui serangan, tapi melalui penalti, satu melalui blunder penjaga gawang Hernando. Secara tingkat ranking Irak, Jauh gitu. Dengan Irak kita jauh, dengan Irak di atas kita atau di bawah kita? Jauh di atas kita. Oh. Itu kalau menurut hasil kemarin sudah cukup bagus lah, apalagi kita di babak pertama kita peluang kita sangat banyak, dan walaupun nggak bisa mencetak gol, namun bisa mengimbangi permainan Irak yang peringkatnya jauh di atas kita. Apakah karena strategi Sintayong yang salah strategi atau? Ya, mungkin kalah pengalaman aja dengan Irak. Meskipun Irak negara yang biasa perang, karena mereka biasa perang, jadi kalau tanding ya mereka menunjukkan mental perang. Semangat perang ini. Semangat perang, tanding dimanapun dia harus bisa menang seperti itu. Tapi ini masih berarti kalau Indonesia kalah dengan kemarin dengan Irak, berarti sudah klasmen sekarang Indonesia ada di posisi masih peringkat 2, dan seperti di judul kita koran kita Malang Posko Media hari ini masih ada kesempatan. Karena di pertandingan terakhir nanti kita akan menghadapi Filipina yang sudah pasti nggak lolos. Indonesia berada di peringkat 2, masih di bawah Irak. Di bawah kita peringkat 3 Vietnam. Dan peluang kita jauh lebih besar kita daripada Vietnam yang kemarin menang 3-2 atas Filipina di Stadion Maidin Vietnam. Berarti masih ada satu pertandingan lagi untuk Indonesia untuk memastikan ke babak berikutnya. Babak ketiga. Besok tanggal 11 itu kita main di Gelora Bung Karno. Sore juga lawan Filipina yang pernah kita tahan imbang di stadion di Filipina di Manila. Berarti peluangnya besar ya Indonesia untuk bisa menang. Peluangnya sangat besar. Seandainya kita kalah pun di sini dan Vietnam kalah di Irak, kita tetap lolos. Oh, berarti tapi kita tidak bisa mengharapkan pertandingan yang lain. Kita harus tetap bisa mengalahkan Filipina, karena peringkat kita dengan Filipina masih bagus. Kita. Oke. Tapi kalau ngelihat ini sudah 2 kali pertandingan berarti ya? Iya, yang memakai sistem home away. Di Filipina kita bisa bermain imbang, dan Filipina sampai sekarang masih mendapat nilai 1 paling bawah. Peringkat pertama Irak, Indonesia kedua, di bawah kita Vietnam. Terakhir Filipina. Kalau
Vietnam pesaing kita akan bertanding di Basra di Irak. Di Irak. Kemungkinan besar kalau secara hitungan matematika pertandingan Vietnam kalah lah dengan Irak. Itu secara hitungan tertulis. Kalau di Atas lapangan kertas. nanti ya, gitu. Kalau di lapangan nanti. Ya kalau sistem perang mesti menang lah. Loh, berarti kan Indonesia juga harus punya mental Ya harus memenangkan Mental pertandingan, juara. ya, memenangkan pertandingan. mental juaranya harus dibangun seperti Irak bagaimana punya mental perang. Ini seandainya kita bisa memenangkan atau lolos ke babak ketiga, kita akan masuk 16 besar Asia Asia. yang akan ke Piala Dunia. Piala Dunia di Amerika, Kanada, dan Meksiko Oh 2026. ya. 2026. Nanti dari 16 tim itu akan dibagi tiga grup, dipakai sistem home away lagi. Itu akan diambil juara peringkat 1 ke peringkat 2 itu otomatis langsung lolos ke Piala Dunia. Berarti masih panjang ya Masih panjang rangkaiannya lagi. Nanti peringkat ketiga dan 4 dari 3 grup itu akan ditandingkan lagi dibagi 2 grup. Peringkat pertama lolos, peringkat kedua masih tanding lagi playoff dengan wakil dari konfederasi. Gitu. Masih panjang perjalanan, tapi seandainya nanti kita lolos ke babak 16 besar ini ke babak ketiga dan kita bisa ambil runner apa aja, kita sudah lolos ya. Piala Dunia. Ini jadi pertaruhannya Sintayong untuk membawa Indonesia ke Piala Dunia ini ya. Ya, Indonesia juga pernah nyaris lolos ke Piala Dunia. Nyaris ya. Nyaris waktu itu tahun 86 di Meksiko. 86. 86 nih Indonesia juga nyaris lolos, tapi waktu itu kalah 2 kali dari. Itu sudah babak ke Ya kalau dulu nggak sampai babak, ya hampir hampir sama. Tinggal kita berhadapan dengan Korea yang sudah langganan Masuk Piala Dunia. yang langganan Piala Dunia yang menyingkirkan kita. Oh, akhirnya Korea masuk, kita tersingkir. Ya, waktu itu kita punya pemain-pemain ya zamannya Bambang Nurdiansyah, Warta Kusuma, terus si penjaga gawang Hermansyah itu waktu itu. Hermansyah, zamannya Persib berarti itu. Hermansyah ya. Hermansyah zaman Persib. Berarti kalau dengan struktur pemain yang ada gimana Pak John ini? Kalau sekarang ini dengan banyaknya Naturalisasi nih, sampai DPR ini naturalisasi terus saja ini. Ya, dampaknya juga sangat bagus bagi sepak bola Indonesia. Terbukti kita bisa bermain mengalahkan Vietnam di kandangnya. Walaupun kita 10 atau 20 tahun yang lalu kita pernah mengalahkan Vietnam 3-0, dan di Piala Dunia kemarin kita juga bisa mengalahkan Vietnam 3-0 di sana. Dan saya kira perkembangan sepak bola dengan naturalisasi ini juga cukup ada dampaknya. Walaupun ada sisi lain yang pro kontranya lah, ya, ada pro kontra. Pemain lokal kita juga merasa kesempatan untuk masuk timnas semakin sulit. Karena banyak pemain kemarin aja yang main di lawan Irak itu 8 pemain asing 8 pemain naturalisasi, bukan pemain asing. 8 pemain naturalisasi yang langsung dimainkan bersama. Kita cuma Hernando, Rizky Ridho, dan siapa kemarin satunya lagi, 3 pemain lokal yang asli yang dimainkan. Rizky Ridho, Hernando, dan Ferdinand. Oke. Karena hitung-hitung peluangnya masih sangat besar. Sangat besar sekali. Tapi masih tetap membutuhkan perjuangan yang besar. Dan doa. Saya kira untuk pertandingan yang terakhir nanti layak kita mengadakan nonton bareng lagi untuk memberi semangat warga Malang untuk nonton lagi, untuk memberikan semangat ke timnas biar lolos ke babak ketiga nanti. Itu berarti seperti kita di pertandingan kemarin timnas ya. Timnas di U23 dan U23 lolos ke itu Olimpiade. Kan luar biasa semangat masyarakat Indonesia untuk mendukung timnas. Nah, sekarang ini juga perlu ketika di pra Piala Dunia ini akan menentukan nasib
Indonesia di Piala Dunia di babak berikutnya, maka dukungan dari warga Indonesia sangat dibutuhkan. Iya. Dukungan, doa, support. Nah, Iya. kalau bisa seluruhnya bisa ikut nobar. Iya. Kalau Sore tidak, tapi mainnya. Sore kayak kemarin. Kalau di stadion harus pakai LED. LED. Iyalah, apa indoor. Nobar indoor. Kalau bisa di depan balai kota sih itu kan luas sekali nonton di situ. Kalau di stadion kan sudah biasa nonton bola di stadion kan di balai kota itu kan lah, bagus sekali. ya bukan hanya dukungan melalui nobar, tapi juga melalui doa-doa. Harapannya kita akan semakin bisa melaju melesat di babak berikutnya, sehingga apa yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia bisa tembus ke Piala Dunia. Dan ini kesempatan baik loh untuk bisa lolos ke Piala Dunia, karena sebelumnya kan kuotanya kan cuma 5 Indonesia Asia. Ya. Sekarang itu Ditambah 8 plus 1 kalau salah. 9 berarti Iya, kalau 1 itu kan 1 playoff. playoff. 8 itu sudah jatahnya 1 playoff. Gitu. Kesempatan terbuka luas. Iya, apalagi sekarang posisi Indonesia sudah melenggang mau babak ketiga. Jadi untuk kesempatan berikutnya memang di lawan-lawan berikutnya juga Berat. Tidak mudah. Arab Saudi, Cina, Korea Selatan, Jepang, Australia itu sudah langganan di Piala Dunia. Kita mencoba lah, harus bisa. Iyalah. Apalagi Barangkali sudah banyak Indonesia pemain bisa naturalisasi. bisa mengukir prestasi, masuk Piala Dunia saja sudah satu Wah, buah sudah prestasi luar biasa. Mencetak sejarah itu. Cetak sejarah. Iya, di tangan Sejarah itu. Sintayong, ketua PSSI-nya. Wah, memberi dukungan. Kemarin meskipun kita kalah 0-2, Hernando tetap dibersemangat. Kamu bukan kesalahan kamu aja, tapi semua tim ini bukan satu orang tapi 11 tim. Ya, itulah kekuatan dari ketua PSSI ya, untuk sekarang. membangun semangat. Nah, selain ketua PSSI semangat, masyarakat Indonesia juga harus semangat. Apalagi masyarakat Malang, ya harus semangat juga memberikan dukungan. Kalau kemarin yang nonton di Gelora Bung Karno itu sekitar 60, mungkin 60.000, mungkin kalau pertandingan terakhir nanti bisa penuh itu. Masih di GBK ya? GBK. Masih di GBK. Masih yang terbesar masih GBK lah. Belum ke JIS ya? Belum. Belum, nanti lah ke JIS gitu ya. Karena dia orang Jakarta jadi bisa pilih stadion. Iyalah, karena kan sekarang memang yang Asal paling bukan di Lebak Bulus saja, karena sudah jadi terminal. udah jadi terminal ke Lebak Bulus. Iyalah. Kira-kira tadi ada prediksi ke depannya gimana Indonesia dengan persaingan ketat di grup F ini ya. Iya. Persaingan grup ketat yang di grup F. Nah, kira-kira menurut Pak John gimana ini? Prediksi ketika hari Selasa ya. Tanggal 11. Hari Selasa tanggal 11 Indonesia akan melawan Filipina di Stadion Utama GBK. Menurut Pak John gimana prediksi nanti permainan tadi, termasuk skuad yang akan diturunkan oleh Sintayong ini? Ya, kalau peluang kita lawan Filipina itu sangat besar menang sekali. Peluangnya besar menang. Karena kita bisa menahan imbang di sana, dan Filipina adalah tim terlemah di grup F ini. Apalagi kita main di kandang dan ada 2 pemain naturalisasi baru yang siap tanding di lawan Filipina nanti. Walaupun nanti sang pelatih Menilai kesiapan ya? atau enggak itu Tergantung kesiapan pemain. tergantung dari pelatihnya melihat kesiapan pemain itu. Dan untuk penjaga gawang, saya kira sampai sekarang ini Hernando masih penjaga gawang Utama. terbaik di Indonesia. Walaupun kemarin ini soal mental aja. Mungkin kalau Hernando juga pernah membuat kesalahan Blunder. ketika adu penalti di apa itu tidak gol. Itu dia juga menyesal, tapi dibalas dengan semangat, dia tampil lebih bagus lagi. Dan untuk pertandingan lawan Filipina nanti, saya kira Hernando masih layak diturunkan. Hanya soal membangkitkan mental dia aja. Kalaupun nanti tidak menurunkan si Nadio atau
Adi Satria itu saya kira juga kualitasnya nggak terlalu Jauh ya? jauh, sama-sama anu lah. Cuma Ya. ya Hernando masih terbaik dan pengalaman dia di timnas sangat banyak sekali. Cuma mental aja karena kemarin setelah membuat blunder harus mentalnya harus Membangkitkan dibangkitkan lagi. Mental Masih perlu terbaik dibangkitkan. sampai sekarang masih terbaik. Kalau masalah kesalahan seperti itu semua pemain saya kira pernah melakukan kesalahan. seorang striker pun pernah melakukan kesalahan, peluang cetak gol ternyata Tidak nggak bisa gol, mencetak. seperti itu. Iya. Di lini belakang juga begitu. Menggalau bola ternyata Malah blunder blunder masuk. masuk sendiri. Masuk ke gawangnya Itulah sendiri. resikonya. Iya. Saya kira nggak perlu Hernando nggak perlu disalahkan atau pasti dia tidak sengaja melakukan itu, nggak mungkin Oke. sengaja. Kalau ngelihat susunan pemain yang diturunkan Sintayong tadi, Iya. kemudian tadi prediksi pemain, kira-kira prediksi skor berapa ini Pak John? Wah, kalau skornya kalau di sana bisa nahan imbang, saya kira bisa minimal 3-0 bisa lah. Loh, luar Lawan biasa. 3-0 ya. Iya. Sangat optimis Bung John ini. Yang penting menang, gimana Bung John? Yang penting lolos. Kalaupun kita seri aja tapi Vietnam kalah di Irak, kita sudah pasti lolos. Ya, tapi harapan kita tetap Pak John, timnas kita dukung biar selalu menang, membanggakan seluruh masyarakat Indonesia. Apalagi ini sudah jelang pilkada. Biasanya orang sudah banyak mikir pilkada. Sekarang ayo kita bangkitkan semangat Hiburan yang luar biasa. luar biasa. Ya, Kita mengalahkan- bangkitkan semangat nasionalisme Iya. kita untuk Daripada mendukung tim Nonton kampanye Garuda. lebih baik nonton timnas ya. Oke, yang penting kita dukung terus timnas Garuda. Di hari Selasa besok akan melawan Filipina. Ini akan menjadi penentu untuk Indonesia di babak berikutnya. Tetap dukung Garuda Muda Indonesia untuk bisa melaju di Pra Piala Dunia. Garuda Indonesia. Bisa 2026. Terima kasih sahabat redaksi. Kita ketemu di edisi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.